Pertandingan melawan Vietnam diprediksi menjadi duel penentu grup A sekaligus ujian sesungguhnya bagi kualitas skuad Garuda. Menariknya, pelatih John Herdman terus melakukan rotasi pemain sepanjang 2 pertandingan pertama. Hanya 5 pemain yang selalu dipercaya tampil sejak menit awal. Mereka adalah Mark Klok, Ivar Jenner, Tom Hay, Eliano Reinders, dan Mitchell Baker. Sementara di lini belakang terjadi perubahan besar dengan masuknya Jordi Amat, Brian Fatari, serta Wahyu Prasetyo. Posisi penjaga gawang pun mengalami rotasi setelah Cahya Supriyadi mendapat kesempatan tampil. Strategi ini menunjukkan bahwa Herdman ingin seluruh pemain tetap berada dalam kondisi siap tempur menghadapi jadwal yang padat. Meski hampir semua pemain sudah merasakan atmosfer pertandingan, masih ada satu nama yang belum memperoleh kesempatan bermain. Dia adalah Muhammad Riyandi. Akankah laga melawan Vietnam menjadi momen debutnya? Atau Herdman masih akan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada nama lain? Dunia sepak bola kembali membuktikan bahwa olahraga ini masih memiliki hati. Di tengah derasnya arus bisnis dan kepentingan finansial, sebuah perlawanan besar akhirnya muncul. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang terpaksa mundur dari proyek kontroversial yang selama beberapa waktu terakhir menuai kritik dari berbagai penjuru dunia. Media Inggris, Telegraph, bahkan menyebut momen ini sebagai kemenangan sepak bola atas keserakahan. Proyek yang digagas Infantino dinilai lebih menguntungkan investor swasta dibandingkan perkembangan sepak bola itu sendiri. Banyak pihak menilai rencana tersebut hanya akan memperbesar keuntungan finansial segelintir orang, sementara kepentingan para pemain, klub, hingga federasi justru terpinggirkan. Gelombang penolakan datang dari mana-mana. Yang paling mengejutkan, kritik keras justru muncul dari dalam tubuh FIFA sendiri. Carlos Cordeiro, mantan penasihat Gianni Infantino, secara terbuka menyebut proyek tersebut sebagai sebuah kesepakatan yang buruk. Tak lama kemudian, Direktur Operasional FIFA Kevin Lamour mengungkap bahwa banyak pegawai FIFA merasa telah ditipu oleh proses yang berlangsung. Situasi semakin memanas ketika UEFA bersama Presiden Alexander Ceferin mengambil sikap tegas. Menurut berbagai laporan, lebih dari 143 negara menunjukkan penolakan terhadap proyek tersebut. Sebuah angka yang menunjukkan betapa besarnya gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Infantino. Laura McAllister, wakil Presiden UEFA, mengatakan bahwa kejadian ini menjadi kemenangan bagi prinsip-prinsip sepak bola. Menurutnya, sepak bola keluar dari krisis ini dalam keadaan lebih kuat karena berhasil mempertahankan nilai-nilai sportivitas yang selama ini menjadi fondasi olahraga paling populer di dunia. Walaupun peta politik untuk mengganti presiden FIFA masih panjang dan rumit, banyak pihak percaya bahwa kejadian ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan sekadar bisnis. Di atas segalanya, sepak bola adalah milik para pemain, para supporter, dan jutaan orang yang mencintai olahraga ini dengan sepenuh hati. Kini kita beralih ke kabar yang jauh lebih membahagiakan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sejauh ini benar-benar menjanjikan. Skuad Garuda tampil luar biasa dengan menyapu bersih 2 pertandingan awal. Pertama, Indonesia menghancurkan Kamboja dengan skor telak 5 gol berbanding 1. Kemudian, timnas kembali menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Timor Leste 3 gol tanpa balas. 2 kemenangan tersebut membuat pasukan John Herdman mengoleksi 6 poin
dan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk lolos ke semifinal. Meski demikian, perjalanan belum selesai. Laga terbesar justru sudah menanti di depan mata. Ya, Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam diprediksi menjadi duel penentu grup A sekaligus ujian sesungguhnya bagi kualitas skuad Garuda. Menariknya, pelatih John Herdman terus melakukan rotasi pemain sepanjang 2 pertandingan pertama. Hanya 5 pemain yang selalu dipercaya tampil sejak menit awal. Mereka adalah Mark Klok, Ivar Jenner, Tom Hay, Eliano Reinders, dan Mitchell Baker. Sementara di lini belakang terjadi perubahan besar dengan masuknya Jordi Amat, Brian Fatari, serta Wahyu Prasetyo. Posisi penjaga gawang pun mengalami rotasi setelah Cahya Supriyadi mendapat kesempatan tampil. Strategi ini menunjukkan bahwa Herdman ingin seluruh pemain tetap berada dalam kondisi siap tempur menghadapi jadwal yang padat. Meski hampir semua pemain sudah merasakan atmosfer pertandingan, masih ada satu nama yang belum memperoleh kesempatan bermain. Dia adalah Muhammad Riyandi. Akankah laga melawan Vietnam menjadi momen debutnya? Atau Herdman masih akan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada nama lain? Semua tentu menarik untuk dinantikan. Namun menghadapi Vietnam tentu bukan perkara mudah. Tim asuhan Kim Sang-sik memang sempat tampil mengerikan saat menghancurkan Timor Leste 7 gol tanpa balas. Akan tetapi, performa mereka mulai menunjukkan celah ketika hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Disinilah titik lemah Vietnam mulai terlihat. Singapura berhasil memutus aliran bola menuju 2 motor permainan Vietnam, Nguyen Quang Hai dan Nguyen Hoang Duc. Begitu kedua gelandang tersebut kehilangan ruang, serangan Vietnam langsung kehilangan kreativitas. Bola lebih sering berputar di sisi lapangan tanpa mampu menciptakan peluang berbahaya. Strategi itu bisa menjadi referensi penting bagi timnas Indonesia. Jika Tom Hay, Ivar Jenner, dan Mark Klok mampu menguasai lini tengah serta memutus koneksi Quang Hai dan Hoang Duc dengan lini depan Vietnam, peluang Garuda untuk meraih kemenangan tentu akan semakin besar. Apalagi Indonesia akan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di Stadion Pakansari. Atmosfer kandang dipastikan menjadi senjata tambahan yang bisa memberikan tekanan besar kepada Vietnam. Dengan kepercayaan diri yang sedang tinggi, kualitas pemain yang semakin merata, serta dukungan penuh supporter merah putih, optimisme tentu mengiringi langkah timnas Indonesia. Mampukah Garuda kembali mengukir kemenangan dan membuka jalan menuju semifinal? Jawabannya akan kita saksikan bersama. Sementara itu, dari kompetisi domestik, Piala Presiden 2026 juga memasuki babak yang paling ditunggu. 4 tim terbaik akhirnya memastikan diri melaju ke semifinal. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya tampil sempurna sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Sedangkan Arema FC dan Persija Jakarta berhasil mengamankan tiket sebagai runner-up. Babak semifinal langsung menghadirkan pertandingan yang syarat gengsi. Persib Bandung akan kembali bentrok dengan rival abadinya Persija Jakarta. Sebuah duel klasik yang selalu menghadirkan tensi tinggi di dalam maupun luar lapangan. Di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC dalam derby Jawa Timur yang juga dipastikan berlangsung sengit. 4 tim, 4 kekuatan besar, namun hanya 2 yang akan melangkah ke partai final. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus mengakhiri perjuangannya, kita nantikan bersama. Itulah rangkaian kabar sepak bola hari ini. Mulai dari kemenangan nilai-nilai sepak bola atas proyek kontroversial FIFA, perjuangan timnas Indonesia yang semakin dekat menuju semifinal Piala AFF 2026, hingga panasnya persaingan di Piala Presiden. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dan mengamankan tiket ke semifinal? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru setiap harinya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Wahyu Channel, tempat terbaik untuk update sepak bola paling hangat, paling lengkap, dan paling seru.